Pemirsa CNBC Indonesia, kita kembali ke segmen Road to CNBC Indonesia Awards 2023 Best Insurance yang bertajuk Dongkrak Literasi Keuangan dengan sektor perasuransian yang berdaya saing. Masih bersama saya Safrina Nasution. Saat ini kami sudah tersambung dengan pengamat senior industri perasuransian Indonesia Cornelius Simanjuntak. Pak Cornelius, apa kabar Pak? Selamat siang. Baik, selamat siang Safrina dan selamat siang semua pemirsa. Bagaimana kabarnya? Sehat? Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya telah bergabung bersama kami. Pertanyaannya tentu adalah bagaimana evaluasi Pak Cornelius terhadap perkembangan dan kondisi di industri perasuransian Indonesia belakangan ini. Nah, terima kasih Sabrina Nasution. Memang kondisi industri perasuransian Indonesia akhir-akhir ini, terutama beberapa tahun terakhir ya, tidaklah baik-baik saja atau tidak semenggembirakan sebagaimana katakanlah ya sebelum pandemi. Kita harapkan tadinya dengan adanya pandemi berakhir maka akan terjadi perubahan-perubahan, tetapi terutama karena ada beberapa peristiwa-peristiwa besar ya yang membuat persepsi dan juga pandangan masyarakat terhadap industri asuransi menjadi kurang baik, yaitu adanya beberapa perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar dan sampai sekarang ini belum ada jalan keluarnya. Dan nasabah-nasabah dari perusahaan itu cukup banyak ya. Mungkin bisa diperkirakan lebih dari 12 juta atau 15 juta bahkan ya. Nah, itu yang membuat industri asuransi menjadi terdampak ya. Dari segi pertumbuhan premi juga bisa kita lihat ya adanya penurunan ya. Pendapatan premi kalau yang di dalam screen ini kelihatan dari 2020 itu mengalami kenaikan ke 2021, tapi 2021 ke 2002 ya di situ memang kelihatan ada kenaikan, tapi kenaikan ini adalah sangat sedikit. Dan asuransi jiwa itu mengalami kontraksi dapat dikatakan kurang tumbuh gitu. Asuransi umum masih tumbuh ya dengan baik ya. Baik. Jadi pertumbuhan ini sekitar 2,5% lah ya dari tahun 2001 ke 2002. Nah 2023 kita lihat sekarang pertumbuhan ini kan masih September, biasanya porsi di kuartal terakhir itu cukup banyak gitu. Oke. Ya demikian Sabrina. Baik, baik Pak Cornelius, terima kasih banyak. Dan selanjutnya Pak, jika kita berbicara literasi dan inklusi keuangan hingga densitas, kontribusi, industri perasuransian di Indonesia ini memang masih belum signifikan dibandingkan negara-negara lainnya. Namun bagaimana dengan aspek inovasi produk hingga perlindungan konsumen di industri asuransi di Indonesia? Nah, aspek produk berkaitan dengan inovasi ya. Di dalam industri asuransi agak berbeda dengan industri yang lain. Apa perbedaannya? Di dalam industri asuransi, produk-produk yang dijual oleh perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Indonesia itu adalah produk-produk asuransi yang dicontoh atau yang sudah dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi di negara-negara yang
lebih maju dalam hal asuransi. Jadi sejauh ini tidak ada produk yang murni ya merupakan inovasi dari pelaku usaha asuransi di Indonesia. Dan juga di seluruh belahan dunia ini, sebuah produk asuransi tidak bisa diklaim bahwa hanya satu perusahaan asuransi yang dapat memasarkannya karena dia yang menciptakan itu. Tidak demikian. Ya. Berbeda dengan misalnya kalau menciptakan lagu, ya ada hak cipta, ya, menulis buku, ya, dan lain-lain begitu. Nah, misalnya berapa tahun yang lalu, lebih 10 tahun ya, produk PAID yang dulu dikenal dengan unit link dipasarkan di Indonesia. Pada waktu itu belum ada produk PAID, yaitu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Kalau sebelumnya hanya produk-produk asuransi tradisional, misalnya hanya menjamin risiko meninggal dunia kecelakaan. Tidak ada unsur atau faktor investasi. Nah itu dibawa ke Indonesia, baru di Indonesia dipasarkan oleh pelaku-pelaku usaha atau perusahaan asuransi di Indonesia. Baik. Nah, kalau aspek perlindungan konsumen ini memang senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus. Sebenarnya di industri asuransi dari tahun 2006 kami sudah selangkah lebih maju waktu itu karena kami mendirikan Badan Mediasi dan Arbitrasi Asuransi Indonesia yang kemudian tahun 2001 ya diambil alih peran dan fungsinya oleh LAPSSJK yang menangani segala sengketa sektor jasa keuangan sekarang. Nah, memang harus diakui ya berbagai kekecewaan dari nasabah asuransi, ya itu terutama dengan adanya persoalan-persoalan yang tadi saya sebutkan, adanya gagal bayar, perusahaan asuransi yang tutup dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya ingin minta tanggapan Anda mengenai evaluasi yang ada mengenai lembaga penjamin simpanan atau LPS sudah melakukan persiapan untuk program penjaminan polis. Katanya persiapan ini sudah mencapai tingkat 30%. Nah, sejauh ini apa yang perlu kita ketahui terkait manfaat yang dapat diterima oleh industri perasuransian dengan adanya program penjaminan polis asuransi ke depan oleh LPS, Pak Cornelius? Nah, sebenarnya amanat ini kan sudah lama dari Undang-Undang Nomor 40 tentang perasuransian ya. Tetapi sayangnya memang sampai saat ini ya belum dapat diwujudkan oleh regulator, oleh otoritas jasa keuangan. Nah, sekarang ini dalam tahap diskusi atau pembicaraan antara LPS, ya, lembaga penjamin simpanan, karena lembaga penjamin simpanan ini nanti akan menjadi penyelenggara dari lembaga atau program penjaminan polis. Nah, mereka sekarang ini lagi intens diskusi untuk yang menyepakati berbagai hal, termasuk misalnya skema polis yang mana saja yang dijamin, ya, berapa nilai yang dijamin, berapa premi, ya, premi atau iuran yang harus dibayar oleh setiap perusahaan. Tidak mudah karena kondisi perusahaan asuransi di Indonesia berada ya pada level kesehatan yang berbeda-beda, ya, dan bahkan ada yang kesehatannya sangat tidak menggembirakan begitu. Nah, apa yang manfaat yang dapat dari jika sudah ada dan berjalan nanti program penjaminan polis ini? Yang pertama, ini akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Karena Baik. ya dengan adanya program penjaminan polis, maka
jika ada suatu perusahaan asuransi yang mengalami ya kegagalan dalam eh, memenuhi ya kewajiban-kewajiban terhadap pemegang polis, tapi tidak satu-satu polis ya, ini Ya, secara keseluruhan. ya. Artinya gagal bayar, maka nanti ya LPP itu yang akan membayarkannya, sama seperti di perbankan LPS, demikian. Baik, dan menurut Anda apa saja Pak kira-kira langkah yang perlu disiapkan pelaku di industri perasuransian untuk kedepannya semakin memperkuat tata kelola perusahaan perasuransian yang baik ke depannya dan tentunya akan meningkatkan lebih baik lagi industri perasuransian di Indonesia, Pak? Ya sebenarnya tata kelola perusahaan asuransi yang baik, good corporate governance ini kan bukanlah sesuatu yang baru sebenarnya. Sudah lama ya, ini dimulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, kemudian ke Undang-Undang perasuransian dan sederetan peraturan-peraturan otoritas jasa keuangan ya yang berkaitan dengan pelaksanaan pedoman pelaksanaan dan evaluasi mengenai pelaksanaan dari good corporate governance atau pengelolaan perusahaan yang baik. Tetapi mengapa terjadi persoalan-persoalan yang memang juga bersumber dari tata kelola perusahaan yang baik ini? Artinya perusahaan tidak dikelola dengan baik. Di sini kalau saya melihat kita bukan kurang di dalam regulasinya. Regulasi itu sudah banyak ya. Dan menurut saya bahkan mungkin redundant ya, sudah ya. Tetapi mengapa tidak mencapai hasil yang optimal? Karena ya laporan-laporan yang dibuat mengenai kebijakan pedoman tata kelola itu memang sangat bagus, tetapi pelaksanaannya berbeda. Dan dalam laporan ke OJK yang ke pengawas perasuransian itu bisa ya narasinya bagus-bagus, tetapi dalam kenyataannya bisa berbeda ya. Baik. Nah oleh karena itu apa yang perlu ditingkatkan di sini adalah meneliti semua laporan-laporan yang berkaitan dengan program tata kelola ataupun ya pedoman dan regulasi-regulasi internal yang dibuat oleh perusahaan asuransi itu perlu dilihat dan juga dievaluasi secara benar ya oleh otoritas jasa keuangan, sehingga ya akan diketahui betul nggak ini sudah dengan baik, misalnya investasi sudah dengan baik dikelola, karena salah satu tata kelola itu adalah mengenai investasi misalnya. Nah dengan demikian maka jika dilihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh perusahaan asuransi itu, maka segera ya diperbaiki sehingga ya akan tercipta dengan sendirinya early warning system. Oh ini ada nih sesuatu nih yang perlu dibenahi. Investasinya nggak benar ini. Investasinya nih ditempatkan di kelompok usaha yang sama. Nah dengan demikian maka perusahaan asuransi tidak bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran atau seperti kita lihat misalnya di perusahaan asuransi juga investasinya bahkan ada berkaitan dengan koperasi dan lain-lain. Demikian. Baik. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak Cornelius Simanjuntak atas insight-nya. Pengamat senior industri perasuransian Indonesia telah memberikan insight bersama kami. Pak Cornelius, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.